Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih bermanfaatnya bukan hanya kepada pengurus dan anggota tetapi juga bagi umat ini. Amin. Saya persilakan kepada Bapak siapa ini ya? 8 hari Bu. Waduh, sampai lupa. Bapak siapa namanya? Silakan perkenalkan namanya. Saya lupa. Tante dari mana? Oh, tante sih. Udah 8 hari nggak ketemu, besok berangkat lagi. LDR. Para ibunda muslimat yang dimuliakan Allah, Ibu Ketua Umum Muslimat Al-Ittihadiyah yang saya hormati, yang saya muliakan, yang paling dicinta, dirahmati Allah dan juga dicinta saya. Amin. Ibu Ketua DPW Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Pembina Bunda Linda, Ibu Yeni, Ibu Aceh Rambe, Salmia Rambe, mentor kita semua ini, mentor. Ibu-ibu semuanya, Bu Linda juga. ya Bu Linda, para pejuang semuanya yang ada, Ketua DPD yang hadir, uhayyukum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslimat Al-Ittihadiyah. Begini nggak? Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah dengan pertolongan Allah semata kita ini terus bisa berjalan dan menanjak. Karena memang itu tugas dari Allah. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Kenapa kalian tidak menempuh jalan menanjak, terus menaikkan eskalasi, terus menaikkan leverage? Jadi memang kita tidak boleh datar-datar saja atau apalagi menurun. Jadi kita harus menanjak. Kondisi kita menanjak, secara ruhiyah menanjak, secara fikrian menanjak, leverage-nya. Kemudian secara maknawian kita pemahaman yang mendalam, maka materi seperti tadi tentang ma'rifatullah, tentang memahami tentang syahadat, tentang memahami ma'rifatul insan, pemahaman tentang diri dan Rasulullah, itu terus akan kita kaji. Karena itu fondasi. Kalau tidak, kita nanti mengandalkan kepada selain Allah. Maka ketika kita berjuang, nanti bersama-sama, apalagi ini, yang kita ajak berjuang bersama orang-orang dewasa, apalagi sudah banyak ilmunya. Maka dakwah yang kita lakukan adalah pendekatan andragogi. Jadi menghadapi orang dewasa. Ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu nyai, ibu-ibu ustazah, terus kita datangi, kita silaturahim. Tidak bermaksud menggurui, tapi mencari kolaborasi. Itu namanya Al-Ittihadiyah. Itu yang dilakukan juga oleh kawan-kawan DPP. Kita sekarang kantornya pindah di Jalan Sudirman, Jakarta. Di tengah kota. Di tengah kota. Dikit-dikit nanti mendekat ke Jalan Merdeka Utara, Merdeka Selatan. Istana di situ. Nganterin Pak Kiai. Karena kita harus punya cita-cita ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Itu tinggal ngomong, kan kita dulu pernah tinggal ngomong tantikun wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annahu tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, yang kita ingin sampaikan itu tinggal ngomong, nanti Allah mengabulkan. Tantikun, bukan lagi berdoa. Oleh karenanya kekuatan itu harus merapat kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahus samad. Ada apa-apa curhat sama Allah. Ada apa-apa gantung sama Allah. Ada apa-apa minta tolong pada Allah. Baru nanti minta tolong sama makhluk. Gitu. Kita minta tolong Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Enggak ada itu golden boy, enggak ada yang bisa menghubungkan kepada Allah yang hebat, enggak ada. Kita sendiri aja langsung.
Itu namanya ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada lagi yang setara Allah. Untuk apa? Membela dakwah, memperjuangkan. Kondisi sekarang, kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja di negara ini. Banyak yang menganggur. Baru kemarin kita kemudian meminta siapa yang bisa menjadi admin dan sebagainya. Wow, datang bertubi-tubi. Banyak sekarang orang yang kesulitan. Maka kita akan bawa kepada Ar-Razzaq. Tadi dibahas enggak? La razzaqa illallah. Tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Itu pemahaman ma'rifatullah. Yang esensial adalah kalau ada apa-apa minta pada tali Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus berdakwah. Alhamdulillah keluarganya Pak Ibnu Sutowo itu keluarga yang dulu nangani oil and gas dan sebagainya, kita melakukan dakwah fardiyah dan kita datang. Maka kemudian kita bersama mereka, kita ada di kantor namanya Nugra Sentana di pinggir Sudirman setelah Le Meridian kalau dari ini Kuningan Semanggi, Le Meridian 200 meter kiri jalan, gedungnya namanya Nugra Sentana. Di situ kantor kita, alamat kantor kita. Karena memang kita berteman dengan kawan-kawan yang sekarang kita coba berdoa kepada Allah, moga-moga kita segera menangani pertambangan. Amin. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu di ujung terakhir chapter rumah angker, namanya Al-Ankabut. Al-Ankabut itu rumah angker tuh. Orang mengartikan rumahnya rapuh, laba-laba. Angker tuh rumah itu. Maka di situ walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nanti kita dibimbing. Bagaimana tidak angker tuh? Perilaku laba-laba itu. Ketika dia kawin dengan suaminya, dengan pejantannya, maka habis itu penjantannya, wah itu 8 hari ditinggal begini, agak error. Jadi gitu kan. Jadi kalau teman ditinggal sabar, kan belum dimakan. Jangan untuk bilamin. Nah setelah bertelur, ibu laba-laba, betina laba-laba itu kemudian menggendong telur-telurnya, nanti menetas di punggungnya. Nanti anaknya itu supaya hidup, dia menghisap tubuh ibunya. Angker tuh. Jadi pelatihan kepada anak-anak muda stroberi sekarang yang lembek dan sebagainya itu baca Al-Ankabut. Supaya dia tidak lembek. Kita sekarang nih namanya Hanan Abdullah, beliau itu ketua umum gerakan pelajar mahasiswa Al-Ittihadiyah. Lagi pelajar mahasiswa se-Indonesia kita sedang gerakkan karena kebanyakan sekarang dakwah sekolah itu mati. Dakwah kampus juga mati, nggak seperti dulu. Maka Al-Ittihadiyah akan menggerakkan gerakan pelajar dan mahasiswa Al-Ittihadiyah. Ini yang sedang bergerak supaya nanti generasi kita tidak strawberry. Iya, cantik sih tapi lecet. Nah itu, jadi itu. Lalu kemudian yang akan dilakukan oleh kita, generasi muda ini masuk ke tempat penggemblengan supaya selamat dan mendapatkan bimbingan surat Al-Ankabut. Itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, mereka yang berjihad di jalan Allah, mencari Allah, berlari kepada Allah, nanti Allah akan bimbing. Apa? Bimbing. Supaya tahu-tahu kegelapan ada jalan. Nah, alhamdulillah kita juga sekarang mencoba berdakwah ke kawan-kawan itu karena memang Al-Ittihadiyah punya jatah tambang. Dan kalau profesional itu bisa membantu negara merawat tambang, reklamasinya dan sebagainya. Jadi ada yang kemudian memberitakan, gimana makin hancur. Iya, itu sama dengan orang yang nakut-nakutin supaya tidak berpartai, akhirnya orang golput,
kemudian partainya diisi oleh orang komunis. Sama dengan tambang itu. Jangan main tambang kotor. Iya, tambangnya sudah dicuri orang. Bang, itu hak kita kok. Nah, mohon doanya moga-moga nanti ada perusahaan tambang dari Al-Ittihadiyah yang mengolah tambang dan kemudian memperbaiki kesejahteraan kader. Karena kader kita itu mayoritas belum muzaki. Mayoritas kader kita itu belum muzaki. Artinya kondisinya mustahik. Iya, masih menerima. Maka tugas kita itu adalah membangun sinergi dengan siapapun untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kader. Jadi kalau Nahdlatul Ulama itu fondasinya di pesantren, kalau Muhammadiyah itu fondasinya di kampus, kalau Al-Ittihadiyah fondasinya itu adalah di ekonomi. Itu ketajamannya. Maka dakwah kita itu dakwah kepada ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dari kader. Sebentar lagi jam 2, mungkin kalau ada yang berkenan dari pimpinan muslimat untuk mendengar apa yang dilakukan konsorsium yang kita lakukan nanti di LP. Jadi kita ingin meningkatkan kesejahteraan itu. Nah, kita juga ingin meningkatkan kemampuan ibadah. Ibu-ibu ada yang sudah haji? Alhamdulillah. Pengen haji lagi? Alhamdulillah. Boleh ke depan kalau pengen haji lagi saya? Enggak sayanya. Ibu-ibu kalau biasanya haji yang reguler itu dapat nomor dari Kemenak itu setelah ada uang berapa? 25 juta. Bagus. 25 juta itu kalau kena ke bank biasanya nabungnya berapa lama? Supaya dapat nomor porsi. Nomor porsi. Maka Al-Ittihadiyah bekerja sama dengan Majelis Syura Al-Ittihadiyah, dulu bendahara dari Al-Ittihadiyah, Zada Syariah namanya. Pak Hendri Sudiarto. Pak Hendri Sudiarto itu dulu pengusaha yang ada di Australia. Itu jajannya tiap bulan itu 7 miliar. Jajannya aja. Hanya jajan. Jajannya aja. Nah, setelah beliau hijrah ke Al-Ittihadiyah dan sebagainya, beliau itu bankers, termasuk dari bank. Mertuanya itu yang keluarga dia itu yang pendiri dari asuransi Indonesia. Mertuanya itu emang orang berada gitu. Beliau akhirnya bersama Al-Ittihadiyah alhamdulillah hijrah, kemudian membangun bank syariah. Diserang tuh habis. Sampai beliau yang mendirikan gedung Trihamas yang jadi kantor kita itu, akhirnya Trihamasnya dibeli dan beliau akhirnya harus hengkang demi mempertahankan syariah. Bank itu. Padahal beliau yang bangun bank gedung Trihamas yang sempat jadi kantor kita yang di Simatupang. Akhirnya beliau karena perjuangan itu kemudian berjuang sehingga akhirnya itu sempat beliau menyerahkan 25% sahamnya Trihamas itu ke ACT, aksi cepat tanggap. Karena ACT hilang, wakafnya hilang tuh, wakaf tunainya tuh. Kan dulu ada global wakaf. Tadinya mau dipindahkan ke Al-Ittihadiyah, keburu kejadian hukum itu. 25% saham Trihamas. Nah, beliau dalam keadaan yang pindah gitu, hijrah itu kita bantu karena beliau membuat Zada Syariah. Zada Syariah itu bekerja sama dengan Al-Ittihadiyah. Maka ketika orang kalau yang karena nggak ada slide ya, itu membayar 1.320.000, kemudian disetujui sama Al-Ittihadiyah, disurvei dan sebagainya, langsung hari itu dia diproses mendapatkan nomor porsi. Paham nggak? Reguler. Dia bayar 1.250.000, disurvei kelayakannya untuk membayar,
Bulia pasti paham kelayakan nanti membayar itu kan. Lalu dia dibayarin oleh kita 25 juta. Satu nyicil. Ada tenor maksimalnya 60 bulan. Berarti 5 tahun. Bayar. Mencicil untuk mencapai 25 juta. Tapi dia sudah dapat hari itu. Ya, kita bekerja sama untuk mencari dana talangan supaya anggota Al-Ittihadiyah atau teman-temannya Al-Ittihadiyah atau yang direkrut dari Al-Ittihadiyah cepat naik haji. Jadi itu kalau mau haji plus bayarnya 2 juta. Bayarnya 2 juta, kemudian nanti kan kalau haji plus bukan 25 tapi 60 juta. Untuk dapat nomor porsi. Maka dia bisa mencicil selama 5 tahun kepada Zada Syariah yang bekerja sama dengan Al-Ittihadiyah. Jadi manfaat ikut Al-Ittihadiyah. Supaya orang kalau ikut Al-Ittihadiyah nanya, apa gunanya ikut Al-Ittihadiyah? Ada benefits, yaitu Anda hajinya cepat. Kalau bisa ngajak orang lain untuk ikut itu, bayar 1.300.000 untuk dapat nomor porsi, maka insentifnya 1 juta. Masya Allah. Saya ngajak Ibu Lia, itu insentifnya 1 juta. Berhubung ini kemudian dikerjasamakan dengan organisasi, maka kita akan membuat kesepakatan. Sayang, itu 1 juta. Ini soalnya 8 hari belum. Nggak dengar kabar soalnya perjuangan suaminya ke sana, istrinya ke sana. Saya nyuruh tinggal, awas ya ini selesaikan ini. Ternyata selesai. Jadi yang bisa ngajak orang 1 juta dapatnya. Kalau dapat 10 orang 10 juta. Tapi karena ini organisasi, maka mau dibuat pembagian. Iya, betul. Ya, misalnya yang dapatnya itu misalnya kan ada cicilannya 600 ribuan. Nanti kita sesuai dengan cicilan. Maka yang mendapatkannya itu mendapatkan uang cicilan. Kalau didapat 1, katakan ambil tenornya, saya pengen tayangkan tapi tidak ada. Tapi tidak apa, kira-kira begitu. Dia nanti bisa nyicil, bisa nabung dan sebagainya. Oke. Jadi nanti ke atasnya sisanya dibagi dengan DPW dan DPP dari 1 juta itu. Biar dapat ini juga ya. Ya. Nanti setiap yang direkrut DPP dapat, tapi DPP lebih kecil dari DPW. Karena dia kalau bisa nanti DPD sudah ada, bagi sama DPD. Jadi orang Garut sama orang Bandung Selatan apa Bandung Barat nanti supaya DPD-nya dapat juga. Nanti diatur. Makanya kita rapat nanti jam 2. Lebih detail angkanya di sana. Jadi kalau ikut Al-Ittihadiyah, insya Allah mudah melaksanakan ibadah rukun Islam kelima. Dan dia dapat insentif ujroh. Ya. Karena kan memang ormas kita memang ormas ekonomi. Pilar ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil riset dari ambilkan satu Quran. Hasil riset dari Kementerian Agama, 72,4% orang Islam di Indonesia yang 244 juta itu buta huruf Quran. 72,4 dari 244 juta. Maka Al-Ittihadiyah bertekad untuk melakukan penghapusan buta huruf baca tulis Al-Quran. Maka sebentar lagi kita akan melaksanakan ini satu juz ya. Kita akan melakukan gerakan nasional, Al-Ittihadiyah yang melakukan gerakan nasional pemberantasan buta huruf baca tulis Al-Quran. Ini gerakan nasional. Kita akan launching nanti pada Milad Al-Ittihadiyah yang ke-91, yaitu pada tanggal 27 Januari 2026.
Insya Allah di Jakarta. Kan kemarin event Rakernas sudah di Bandung. Kita akan kibarkan tuh di Jakarta. Supaya Al-Ittihadiyah terus naik leverage-nya. Jadi kita riset, orang diajak tahsin Quran kadang-kadang kan malu ya. Dikasih tahu, malu. Akhirnya dia nggak tahsin. Gitu. Apalagi diajak tahfiz, lebih berat lagi. Ya kan? Nah, kita mau ngajak Al-Qur'annya gini, fun, seneng-seneng. Apa seneng-seneng itu? Walaupun belum baca tulis Quran, belum baca Quran, tapi udah mulai menulis. Nah, jadi ini adalah Al-Quran yang di dalamnya itu, tolong bukain. Mungkin itu dia. Dan bentar dulu. Nah, buka aja. Nah, ini nih. Jadi Al-Quran yang tulisannya halus, kemudian nanti ibu-ibu bisa menebalkannya. Ditebalin. Jadi walaupun belum bisa baca, nggak malu dia. Kita ada fotonya anak-anak muda yang ya nggak masih sholatnya belang bentong udah nulis Quran. Ini lebih fun, lebih menyenangkan. Dan ini menjadi terapi juga healing untuk yang mulai kebas-kebas, kaku-kaku, ya. Jangan cuma senam-senam gini juga, analis ya, dapat pahala. Ini juga kita akan masuk ke panti jompo untuk berdakwah ini juga ke TK, SD, SMP, SMA. Mereka akan menulis ini. Ini gerakan nasional namanya. Gitu. Kita akan mencari dana wakaf untuk mencetak 1.000.000 Quran 30 juz. Ini sejuznya nih. Ini 30 juznya. Nah, ini 30 juznya. Ya. Kita akan cetak ini. Ini dicetaknya perusahaannya sudah kita ambil alih. Dulu memang ada yang cetak ini tapi bangkrut. Sekian miliar kita kemudian gelontorkan untuk membeli perusahaan ini. Sekarang yang cetak ini nggak boleh cetak lagi. Pernah ada di Gramedia? Ya. Ya, model itu. Ya. Nah, jadi kita sekarang sudah membeli hak atas kekayaan intelektual. Hakinya udah dipegang sama pabrik kita. Pabriknya Al-Ittihadiyah. Itu karena udah bangkrut dia. Nggak bisa jualin dan sebagainya. Nah, maka nanti ini kita akan sebar di seluruh Indonesia di masjid-masjid dan sebagainya. Yang mudah dengan cara wakaf. Kalau ibu-ibu ingin ikut mendapatkan penghasilan, nanti kita akan membentuk perusahaan yang namanya perusahaan agen-agen. Kalau distributornya sudah ada untuk membagi. Nih, satu Quran ini terangkat segini semuanya. Nah, gini. Ini 200.000. 200.000 ya. Kalau kemudian ibu menjualkan kepada temannya dan sebagainya, ibu bisa mendapatkan 15%. Itu. Tapi kalau ibu ikut kemudian di agensi kita menjualnya, itu persenannya lebih tinggi lagi. Misalnya 30% ibu dapat. Jadi kalau uangnya 200.000, kalau 20% itu kan berapa tuh? 40.000. 40.000. Kalau ibu bisa menjualkan 100 ya kali aja. Berapa tuh 40 kali 100? 4 juta. Ya sebulan 4 juta. Tambah yang tadi tuh haji tuh. Iya. Ya silaturahim sambil menjelaskan itu kepada majelis taklim dan sebagainya. Itu gerakan yang sedang dilakukan dan ini 1 juta kita akan cetak dan kita sebarkan. Baik itu mereka berinfak ataupun membeli dan sebagainya. Itu nanti kita atur regulasinya ini, termasuk yang kita bahas nanti jam 2 di LP, kalau nanti ibu nanti ikut. Itu. Yang ketiga, kita akan menggerakkan lebih jauh namanya LP3H. Al-Ittihadiyah sudah mendapatkan sertifikat dari BPJPH. Nah, tentang LP3H. LP3H ini nanti mencetak asesor. Kalau beliau itu asesornya PAUD, kalau ini asesornya halal UMKM. Gitu. Dilatih for free oleh Al-Ittihadiyah karena Al-Ittihadiyah punya sertifikat. Setelah yang dilatih itu punya sertifikat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemuda yang banyak ikut, pemuda masjid, nanti dia bisa memberikan sertifikasi
kepada UMKM. Tepatnya yang di bawah, yang mikro, yang mikronya dan di bawahnya. Bahwa dia diajarin halal dan sebagainya. Setiap dia berhasil menempelkan sertifikasi halal atau logo halal yang sekarang modelnya kayak wayang, insya Allah nanti akan dituliskan gitu. Sertifikasi halal nomor sekian, di bawahnya itu binaan Al-Ittihadiyah. Di gerobak bakso, di gerobak cilok, di gerobak mana, se-Indonesia nanti akan ada gini-gini itu Al-Ittihadiyah. Itu menaikkan leverage Al-Ittihadiyah, kita langsung masuk ke UMKM. Yang selama ini dikejar bank-bank, karena waktu bank-bank itu zamannya pinjaman-pinjaman itu banyak yang nunggak, kan akhirnya bank-bank itu banyak turun ke mikro kan? Ya kan? Retail. Nah itu kan kita lakukan. Jadi nanti yang dapat begitu bisa dapat sertifikat, dapat lagi uang dari negara karena punya sertifikat. Pelatihannya di online. Gak usah, Ibu di Garut di mana juga Online dan gratis ya? online dan for free karena kita punya sertifikat dari PPJBH. Dari pemerintah. Jadi ibu-ibu punya nanti binaan yang kemudian bisa mengelola itu. Kita ini yang berikutnya yang berapa sekarang? 4. Keempat. Kelima sama tambang. Bentar dulu nih. Kalau udah lama udah kangen berubah aja, sabar. Nanti malam. Masih pukul 2. Just kidding. Emangnya nggak kangen yang di depan juga kan? Makanya nggak ngerani ngadep ke belakang saya. Habis ini rapat lagi kapan lusannya? Nanti kita merapat. Jadi ini agar kita kemudian sebagai ormas memang berbicara tentang ekonomi. Ya, ibu-ibu bisa dapat itu, anak ibu digerakkan dapat itu. Kita juga segera bergerakkan Federasi Masjid Indonesia itu kerjasama itu. Nanti holding itu dengan super holding ada nanti di LP, ibu-ibu pimpinan yang berkenan hadir bisa melihat apa yang dilakukan oleh Al-Ittihadiyah. Nah, jadi dari ibu-ibu binaan itu nanti selain dapat dari LP3H, ibu dapat insentif, ibu dapat binaan, ibu-ibu insya Allah akan diberi kafalah duat oleh LAS Al-Ittihadiyah. LAS nasional. Namanya Zakat Indonesia. Oh, nggak ada ya di sini gambarnya. Bawa yang itu plastiknya. Ini nanti akan menjadi super holding dari Social Holding Al-Ittihadiyah. Ini super holdingnya. Ada holding. Ibu pernah mendengar punyanya orang-orang di luar kita itu misalnya. Bukan holding lagi, tapi super holding. All holding itu kan anaknya anak-anak perusahaan. Itu super holding itu gabungan dari holding-holding ini. Ini roadmap Al-Ittihadiyah akan memiliki super holding sosial. Namanya Zakat Indonesia. Ini sudah dipatenkan. Haki, nggak bisa lagi ada yang niru ini. Desain ini cukup mahal. Ini yang mendesain ini adalah desainer yang membuat desain moncong putih. PDP. Mahal ini desain ini. Yang bulat itu. Juga pernah dibayar untuk mendesain logonya PKS yang oranye. Sekarang kita bayar sama beliau ini untuk Zakat Indonesia. Ini nggak boleh tiru-tiru, ini sudah punya hak paten ini. Karena kita menjadi super holding. Makanya di bawahnya nanti ada holding-holding yang ada. Kita berharap nanti mengumpulkan dana 1 miliar untuk awal ini, agar nanti selama 5 tahun kita punya dana proyeksi 540 miliar dan 3 juta penggerak dari Al-Ittihadiyah nanti akan membina 20 orang. Jadi kita nanti memiliki suara 3 juta plus 60 juta se-Indonesia.
Ibu-ibu mau jadi caleg, ibu-ibu menjadi DPD dan sebagainya, ibu-ibu jadi tokoh, di sini ibu punya suara nanti. Itu karena untuk kemudian mengendalikan negara harus ikut di dalam pengambilan kebijakan dan harus punya massa. Itulah ormas. Makanya kenapa ormas itu bikin partai? NU bikin PKB, Muhammadiyah bikin PAN, Al-Ittihad bikin apa? Ada deh. Nanya sama Salmin nanti. Ya, jadi ini nanti insya Allah ada kafalah untuk ibu-ibu penggerak dari dana Las Nasional dan kerjasama dengan penting. Lalu yang berikutnya, ini apa tadi? LP3H sudah. Yang berikutnya, insya Allah kita sedang berusaha bergerak memiliki holding BPRS. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, ini kita sedang mengumpulkan dana, minta pada Allah, kan materinya ma'rifatullah. Kita sedang mengumpulkan dana 180,5 miliar untuk menjadi PSP, pemegang saham pengendali. Karena ada holding dari BPRS yang coba menjual dan kita akan beli, dan nanti apalagi sudah ada ahlinya, kita akan membuat di berbagai DPW itu BPR yang nanti keluarga besar Al-Ittihad itu punya bantuan untuk usaha. Yang coba kita dekati itu induk dari HIK, PT Induk HIK, Harta Insan Karimah, yang punyanya Fuad Bawasir, punyanya kawan-kawan HMI, itu mau jual sahamnya besar, seharga 180 miliar. Kita mau beli itu. Minta pada Allah. Dari mana uangnya? Dari Allah. Tadi la razaqaka illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Maka jangan minta yang kecil-kecil, tinggal nyebut aja. Jangan takut, kecil 180 miliar itu bagi Allah. Ya. Nanti kalau itu terjadi, kita berhasil, kita bangun BPRS, sudah ada 6 BPRS Bunda. Nah itu kemudian kita mengendalikan penuh, apa meletakkan direksinya, atau kemudian memberikan orang yang akan mendapatkan pinjaman. Maka UMKM yang kita latih nanti syaratnya dia 3. 1, ngaji dengan Al-Ittihad dia. 2, dia belajar berinfak dengan Al-Ittihad dia. 3, dia belajar berinvestasi. Ya, berinvestasi di Al-Ittihad dia. Makanya koperasi-koperasi itu dibentuk. Jawa Barat. Itu kenapa kemudian kita bikin koperasi DPW, koperasi DPD, koperasi Little Project, koperasi ini. Karena sebentar lagi akan terjadi super holding untuk kemudian menggunakan dana. Karena uangnya orang itu sekarang ada di mana? Di bank. Ada yang di bawah kasur? Enggak ada. Uang orang itu di bank. Maka kita kelola dengan syariat. Itu yang saya laporkan, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat ucapan ini, mohon diaminkan. Ini yang kita lakukan, supaya ada bedanya ormas ini dengan ormas yang lain. Dia ada sosial dakwahnya, ini nih Al-Ittihad itu ada sosial dakwahnya, ada kaderisasi dan pendidikannya, tapi yang beda dengan yang lain, dia mengatakan dia punya pilar utama namanya ekonomi. Supaya ada diferensiasi. Maka yang direkrut sekarang di PP diganti-ganti itu. Yang tidak aktif apa diganti sekarang setelah Rakernas. Yang semangat, yang muda, ganti. Sekarang sedang ini, maka nanti juga rapat untuk penggantian ini, supaya tahun ini menuju milad kita langsung gaspol. Maka banyak yang diganti yang bersemangat muda. Bukan masalah usianya, yang bersemangat muda. Gitu. Apalagi ibu lebih muda. Ya. Jadi semangatnya itu. Seperti surat At-Taubah 41. Yaitu infiru khifafau wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabil. Keluarlah engkau dalam keadaan khifafan. Khifafan itu artinya penuh semangat, berjiwa muda, walaupun sakit ngilu, siap, padahal ngilu-ngilu. itu berjiwa muda. Ada yang fikolan, jalan sudah begini-begini. Maka para sahabat
ketika mendapatkan surat At-Taubah ayat 41, langsung kemudian berdiri tegak, walaupun nggak kuat, tongkatnya itu pedang yang disarungkan dan terus berjalan sebagai baga. Ayah, kan sudah ada buktinya kau berjihad, ayah, kata anaknya. Aku ingin masuk dalam surat At-Taubah ayat 41. Ananda, kalian yang khifafan, aku yang fikolan. Ayo bah, jalan semua. Akhirnya sahabat ini meninggal di Laut Siprus. Jadi pembina-pembina saya lihat, wah usianya udah hebat-hebat tapi ada tongkatnya enggak? Ya, itu saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih atas perjuangan kehadiran. Insya Allah manjada wajada. Kalau kita kerja keras, berhasil. Terus saja, jangan pecah belah. Terus aja bersatu. Karena pecah belah itu menghasilkan kelemahan. Cari titik temu, silaturahim, silaturahim. Semoga kita menghasilkan kekuatan. Ini pekerjaan yang luar biasa, cukup juga dadakan, tapi saya percaya Muslim itu nggak ada saingannya, udah hebat. Takbir. Muslimat Al-Ittihadiyah. Itu namanya bid'ah hasanah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti secara teknis, Pak, yang tadi itu yang bisa membuat dakwah kita itu harus melakukan 3. Nasrul fikrah, kita berdakwah. Yang kedua, kita tanmiyatul kafaah. Kapasitasnya harus naik. Tadinya hanya kemampuan pribadi, menjaga kemampuan organisasi, bisa ke nasional, bisa internasional. Yang ketiga, kita harus kasbul ma'isyah. Sambil kemudian kita berdakwah, kita harus punya penghasilan. Ya, maka kita memikirkan gimana caranya anggota Al-Ittihadiyah itu, baik pemuda, harus mandiri, berpenghasilan. Ini ada lagi bisnis-bisnisnya tuh yang muda tuh. Nah, yang ibu-ibu setidak-tidaknya dengan peluang-peluang tadi bisa berdakwah, menambah silaturahim, dan menambah penghasilan. Gitu. Jadi 3 ya, berdakwah, menaikkan kapasitas, dan menambah kasbul ma'isyah, penghasilan. Ini yang menjadi peran dari muslimat itu, mencetak keluarga, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Pada saat suami sedang susah, anak sedang susah secara ekonomi, barangkali gerakan ini bisa membantu muslimat. Ini yang bisa saya sampaikan. Hampura saya tadi terlambat dengan jalan sana ke Cianjur dan sebagainya. Hatur nuhun. Ono apa iki? Bahasa Jawa Barat aku nggak ngerti. Ini rahasia kita ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Sanes kirang sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, MC-nya mana MC ini? MC, jangan kasihkan saya. Sana dikit. menjelang sore jangan diganggu ya. Oh iya, coba itu nanti yang tempat satu lagi di spot gitu ya. Oh, masya Allah.